Tadi tentang saldo nol itu kuncinya adalah bagaimana mensegerakan orang yang berinfak bersedekah untuk segera mendapat berkah dari infak sedekahnya. Jadi kita ada mesin ATM beras ya. Kita sekarang ada 400-an keluarga yang kita santuni. Jadi 1 bulan tuh sampai 2 ton kita keluarkan untuk keluarga yang tidak mampu. Yang ingin beriktikaf di Jogokarya nanti ada pendaftarannya, terdaftar nanti sampai di Jogokarya, intinya tinggal pikir ibadah gitu. Dari fasilitas tempat istirahat, lalu makannya itu udah ditanggung semua dari panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngabuburit bareng teman, nyari takjil sambil gowes. Bagaimana persiapan Ramadan saudara sekalian? Terus saksikan podcast PKS. Alhamdulillah kali ini kita dibersamai kembali oleh saya Yoandro yang insya Allah akan mengupas lebih jauh bagaimana suasana Ramadan kita di Masjid Jogokaryan. Nah kebetulan narasumber kita yang hadir di sini adalah pengurus takmir Masjid Jogokaryan yang dari kecil sudah hidup di kampung Jogokaryan. Juga beliau didampingi oleh anak muda yang kebetulan diamanahkan menjadi ketua panitia Kampung Ramadan Jogokaryan atau disingkat dengan KRJ, Mas Nanda Eka. Ya. Insya Allah nanti kita akan kenalan lebih jauh. Kita sambut mereka berdua. Assalamualaikum mas kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sepertinya langsung saja ya. Jadi kita di suasana Ramadan kali ini kita mau belajar lebih jauh kondisi Ramadan di Kampung Jogokaryan. Kampung Jogokaryan kita ketahui salah satu kampung yang ada di kota Yogyakarta. Ya. Jadi kalau kota Yogyakarta itu desanya lebih kecil namanya dukuh. Nah dukuhnya itu setara dengan kampung, bukan begitu ya Mas Weli ya? Jadi kampung yang salah satu penetrasinya sudah sampai ke tingkat nasional bahkan tingkat global. Di mana biasanya ketika Ramadan beliau takmirnya ya, takmir di sana mereka mengundang bahkan imam-imam masjid tidak hanya dari tingkat nasional tapi juga dari internasional begitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan banyak berbincang dengan santai dengan para pengurus dan anak muda yang mungkin mempunyai program-program khusus terkait dengan Ramadan kali ini. Kita awali ke Mas Weli terlebih dahulu. Mas Weli, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, selamat datang di studio podcast PKS, DPP PKS. Kita akan sedikit mengupas bagaimana sebenarnya cerita dari Kampung Jogokaryan, kemudian merumuskan dan memakmurkan warga kampung minimal itu berpindah ke masjid. Nah itu seperti apa cerita jalurnya sebenarnya Mas Weli? Ya, alhamdulillah Mas Iken dan pemirsa semuanya. Bersyukur kita bisa silaturahim di sini ya. Jadi memang Jogokaryan itu nama Jogokaryan sendiri itu nama kampung ya, sebagaimana awalnya dulu adalah bergodo masjid, jadi bergodo prajurit keraton ya, itu yang menempati ketika dalam benteng itu sudah tidak muat kemudian diberikan tempat di luar. Nah maka kemudian dulu bergodonya namanya bergodo Jogokaryo, nah kemudian kampungnya menjadi kampung Jogokaryan. Nah alhamdulillah seiring berjalan waktu kemudian walaupun dulu awalnya Jogokaryan itu sebenarnya termasuk boleh dikatakan basis merah dalam artian memang basis komunis ya. Tetapi alhamdulillah setelah peristiwa G30S ya tahun 65 itu mulai tahun 66 itu mulailah dirintis masjid itu dari sebuah musola kemudian berkembang menjadi masjid dan sampai dengan saat ini. Dengan ukuran yang sama tanahnya, ya. Lahannya. Lahannya awalnya dulu baru 9x9 bangunan utama masjid. Ya. Kemudian setelah itu baru ada tambahan, ada yang wakaf, ada yang kita beli sampai dengan saat ini. Nah maka sebenarnya ukuran kemakmuran masjid itu kan yang utama dari sholat jamaahnya. Ya. Maka kalau di surah At-Taubah 18 ya
Pertama adalah qomas shalah wa ataz zakah, kemudian walam yasya'illallah. Nah, menegakkan sholat ini menjadi hal yang utama ya, sebenarnya akan diperintahkan sejak Nabi Ibrahim ya, di sebuah lembah yang tandus tidak ada air, kemudian ketika sholat ditegakkan maka menjadi tanah yang paling diberkahi. Nah, maka itu pun yang harus dilakukan pertama di masjid. Yang kedua, wa ataz zakah. Konsep zakat di mana dulu diawali ketika masa khalifah ya, masa awal-awal Umar bin Khattab ya, ada Baitul Mal dan lain sebagainya. Nah, itu adalah merubah dari para penerima zakat menjadi pemberi zakat. Maka konsep pemberdayaan ya, pinjaman modal usaha dan lain-lain itu yang seharusnya dilakukan oleh masjid. Nah, kemudian baru yang terakhir walam yasya'illallah. Nah, maka seluruh aktivitas di masjid itu yang utama adalah bagaimana untuk mengajak warga masyarakat di sekitar masjid untuk sholat berjamaah di masjid. Ya. Itu tolong. Nah, ini kita juga kehadiran Mas Nanda. Mas Nanda anak muda yang aktivitasnya juga ya sebagai remaja masjid Jogokarian. Itu kita pengen tahu nih, pemirsa pengen tahu awal mula aktif di sana apakah karena ya hidayah tentunya ya. Itu seperti apa yang mungkin bisa menjadi inspirasi anak muda di tempat lain untuk aktif di masjid? Ya mungkin atau juga aktif di tempat lain gitu, mungkin bisa diceritakan juga. Oke, mungkin awalnya ya saya dari kecil itu emang udah suka di mungkin dunia media, khususnya ke fotografi dari dulu. Jadi dari dulu awal-awal pindah ke Jogokarian itu saya suka setiap ada kegiatan masjid saya datang. Tapi datang sekedar ngefoto, habis foto pulang. Setelah beberapa kali seperti itu, dari pengurus Sakmir tuh ada yang, Mas kalau ngefoto itu di store aja ke masjid fotonya, nanti biar bisa buat arsip juga. Akhirnya sekali 2 kali kayak gitu, lama-kelamaan setiap ada acara udah diinfo dulu, Mas hari ini ada acara, nanti bantu dokumentasi di sini gitu. Jadi ajakannya itu bukan ajakan langsung diajak, ayo jamaahnya di Jogokarian, tapi diajaknya itu dari apa yang saya sukai di situ. Jadi saya suka foto, saya langsung diajak langsung diajak sesuai bidang yang saya sukain di situ. Ya. Emang fotonya kan nggak hanya di masjid ya pada awalnya kan ya, juga ngefoto di mana-mana gitu ya. Kalau ngefoto itu udah dari kelas 5 SD ya. Jadi dari SD itu udah suka foto. Keliling-keliling. Ya asal istilahnya masih keliling-keliling aja, masih foto asal-asalan. Tapi lama-kelamaan karena udah dipercayain tiap ada acara masjid tuh, Mas tolong dong tiap ada acara nanti Masnya ngefoto. Nah dari situ ketemu sama teman-teman yang lain yang ternyata udah lebih dulu dari saya jadi tim dokumentasi, akhirnya kebentuk tim media di situ. Tim medianya masih Jogokarian. Itu ya isinya saya ya salah satunya, terus yang lain juga teman-teman remaja juga. Dan sekarang nggak hanya ngurus media aja ya di Jogokarian, juga ngurus yang lainnya. Saya tetap di media tapi juga ada tambahan-tambahan yang lain di sini. Ya termasuk jadi ketua panitia Ramadan ya. Ketua panitia Ramadan. Nah, itu juga impact dari aktivitasnya selama ini dan akhirnya dipercayain dan diamanin. Sekarang saya pikir acara Kampung Ramadan Jogokarian itu bukan sebuah event yang kecil gitu ya. Nanti kita akan coba bahas lagi ke Mas Welly. Jadi Kampung Ramadan Jogokarian itu kan salah satu dari sekian banyak program Masjid Jogokarian di dalam Kampung Jogokarian. Nah, sebelum kita bahas ke Ramadan lebih spesifik, nah kita pengen tahu juga lebih jelas, pemirsa juga pengen mengenal lebih dekat dengan Jogokarian yang dikenal dari luar itu masjid yang mempunyai saldo 0 ya, yang dimana ketika diumumkan malu rasanya ketika diumumkan saldonya banyak. Nah itu ceritanya sampai ke sana seperti apa? Karena juga ternyata Mas Welly ini adalah direktur Baitul Mal Masjid Jogokarian, betul ya? Pengurus Baitul Mal Masjid Jogokarian, yang artinya sumbangsi atau donasi itu dikelola oleh beliau dan digunakan semaksimalnya untuk kebutuhan warga masjid, jamaah masjid ataupun yang lainnya. Bagaimana ceritanya Mas Welly? Ya, jadi memang diusahakan memberdayakan semuanya ya, dari mulai potensi SDM-nya seperti tadi ya, dari mulai kecil. Kita juga waktu itu saya juga dari mulai anak-anak itu sudah ada pengajian anak-anak ya, kemudian di remaja pernah jadi ketua remaja masjid, kemudian di sekretaris waktu itu takmir. Nah, jadi semua potensi yang ada dengan latar belakang yang berbeda tadi dimaksimalkan, termasuk potensi itu juga tentunya masalah dana ya.
Nah, jadi tadi tentang saldo nol itu kuncinya adalah bagaimana mensegerakan orang yang berinfak bersedekah untuk segera mendapat berkah dari infak sedekahnya. Uang yang sudah dimasukkan di kotak infak ketika itu masih disimpan pengurus atau masih disimpan di bank ya, yang mendapatkan kemanfaatan ya baru banknya mungkin ya, tetapi jamaahnya, warganya yang mempunyai kekurangan, mereka belum mendapatkan kemanfaatan. Yang berinfak juga seperti itu. Beliau ketika berinfak ingin segera mendapat berkah karena uangnya bermanfaat. Tetapi kalau itu digantung belum bermanfaat, mungkin usahanya juga masih biasa saja. Padahal kalau itu bermanfaat mungkin dia bisa sukses, bisa tambah berinfak lebih banyak lagi. Nah, seperti itu. Jadi kita segerakan untuk bisa segera bermanfaat. Dan alhamdulillah selama ini memang kita selalu berusaha ketika ada uang, apapun itu, pokoknya bagaimana menghabiskan yang ada itu ya. Nah, itu polanya apa? Udah kemana? Ya, jadi konsepnya adalah pertama kebutuhan primer ya. Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab waktu awal dulu ya. Beliau malam pun masih sidak ke batas-batas wilayahnya. Adakah yang belum makan? Ya, sampai kita ingat kisah yang masyhur, ada seorang ibu yang sampai memasak batu ya untuk sekedar membuat anaknya tidak menangis ya. Nah, itu dibawakan bahan makanan pokok itu dari Baitul Mal, dari masjid. Nah, maka itu pun yang kita ikhtiarkan ya. Jadi kita ada mesin ATM beras ya. Kita sekarang ada 400-an keluarga yang kita santuni. Jadi 1 bulan itu sampai 2 ton kita keluarkan untuk keluarga yang tidak mampu. Kemudian kita juga ada untuk kesehatan, ada klinik ya. Ada dokternya, ada obatnya, kita buka sehabis maghrib sampai jam 8 malam ya. Kemudian kita juga ada tadi hubungannya dengan pemberdayaan pinjaman modal usaha. Kita ada sekitar 150-an UMKM ya, ada di grup UMKM Jawa Karyan itu anggotanya sekitar 150-an. Kemudian kita juga ada bantuan biaya pendidikan kalau ada jamaah yang punya anak atau cucu ya, dan punya tunggaan SPP misalnya di sekolahnya, sementara dia jamaah aktif dan benar-benar tidak mampu, maka kita yang bayarkan dari masjid. Kemudian kita juga ada program benah-benah rumah jamaah ya, ketika ada rumah yang tidak layak sehat, kamar mandinya belum dikeramik, kita keramik, ada yang bocor, ada yang kamarnya pengap, kita bikinkan jendela dan lain-lain. Nah, semua program itu kuncinya harus kembali ke link yang pertama tadi. Harus secara teknis nanti ada cara untuk mengajak mereka sholat ya. Salah satunya adalah ketika ATM beras itu bisanya diambil cuma di waktu sholat jamaah ya. Jadi ketika di luar waktu sholat itu tidak aktif, tapi memaksa mereka ya, memaksa. Jadi bisanya diambil ya cuma waktu sholat, dan nggak mungkin mereka ngambil di waktu sholat tanpa ikut sholat kan, pasti ya ada yang ngatain mungkin nanti ini kok cuma sholat ngambil beras saja nggak sholat ya. Kemudian klinik itu juga seperti itu, kita buka sehabis maghrib karena waktu antara maghrib isya ini kan mepet. Jadi ketika nanti sambil antri dites tensi dulu sambil nunggu antrian, sebagian besar nanti pasti kena waktu adzan isya. Nah, maka semuanya sholat, masa periksa di masjid nggak ikut sholat ya, perawatnya, pasiennya semuanya sholat. Jadi semuanya kita hubungkan dengan sholat. Nah, ini yang nggak seru. Ada satu hal lagi yang itu kita dalam taraf lebih memaksa. Jadi misalnya yang sudah kita berikan pinjaman modal usaha ya, ataupun kita bantu untuk biaya pendidikan, kita di struktur kepengurusan takmir itu ada 30 bidang, 30 biro ya. Salah satu bironya itu adalah biro koordinator jamaah. Jadi kalau dulu imam sholat itu ketika salam kanan, salam kiri, kemudian berbalik menghadap jamaah itu sambil ngabsen. Makanya Rasulullah SAW tahu siapa ini sahabat yang nggak hadir sholat jamaah. Nah, kita perlu instrumen seperti itu sehingga kita tiap RT, tiap RW itu ada koordinator jamaah yang mereka tahu di wilayahnya siapa yang sudah sholat, siapa yang aktif sholat, siapa yang belum sholat pun tahu. Termasuk tugasnya ketika ada misalnya salah satu jamaah kita yang 2 hari, 3 hari tidak kelihatan sholat jamaah, padahal dia jamaah aktif dan tidak ada berita mau keluar kota atau apa. Nah, biasanya koordinatornya ngecek. Ketika terkonfirmasi sakit, biasanya waktunya habis asar ya. Nanti kalau ada jamaah yang sakit, kita sudah siapkan santunannya. Berapapun pengurus yang punya waktu luang, kita silaturahim. Kemudian kita doakan supaya bisa sholat berjamaah lagi. Termasuk kalau ada data dari Biro Pemberdayaan Ekonomi, itu biro yang meng-ACC pinjaman modal usaha tadi, itu juga
disampaikan ke koordinatornya. Misalnya ini ada dapat pinjaman modal usaha, kok tidak pernah kelihatan sholat jamaah di masjid. Masjid keluarkan surat SP1, surat peringatan. Jadi tidak hanya di kantor ya, tetapi surat peringatan. Dan biasanya mereka ketika dapat SP itu bersegera ke masjid karena resikonya berat mungkin ya kalau sampai SP3 mereka tidak boleh jualan di pasar Ramadan ya. Kita ada sekitar 350-an pedagang dan kemarin sampai kita menolak ratusan pedagang ya karena tempatnya tidak muat lagi. Kemudian mereka tidak bisa jualan di pasar sore yaitu pasar rakyat setiap Sabtu dan Ahad habis subuh sampai jam 8 pagi. Kemudian mereka tidak bisa dapat akses pinjaman lagi ya, yang jelas itu ya. Kemudian kita juga kadang 2 bulan sekali itu ada ngaji bisnis ya, untuk pebisnis sukses, untuk berbagi pengalaman, coaching bisnis. Kemudian kita juga kadang di hari Ahad tertentu kita undang fotografer profesional, mereka yang punya produk-produk kuliner atau produk-produk apapun bisa diantrikan, difotokan yang bagus ya. Jadi ketika mereka share di toko online, share di WA group untuk jualan dan lain-lain, kemungkinan lakunya jadi lebih bagus karena ya. Nah, semua program itu tidak bisa didapatkan fasilitasnya kalau tidak sholat jamaah di masjid. Ya, Mas Weli, tadi penetrasi dakwah yang dilakukan oleh Masjid Jogokarian kan sudah lama. Nah, apakah sudah ada pengembangan perluasan dakwah yang tidak hanya mungkin di sekitaran masjid, sudah meluas sampai mungkin ke tetangga-tetangga, kampung tetangga gitu? Bagaimana perkembangan sampai saat ini? Ya. Jadi wilayah dakwah utama kita itu seperti nama Jogokariannya ya. Jadi Jogokarian itu nama kampung terdiri dari 4 RW, 18 RT. Itu yang masuk wilayah dakwah utama kita. Walaupun di sekitarnya juga ada masjid-masjid ya, beririsan di dengan kampung itu ya. Ada masjid Al-Huda Harnas, ada masjid Safinatullah, ada masjid Mustaqim ya, Al-Mustaqim. Nah, dan juga ada beberapa musola yang beririsan juga. Nah, tapi kita koordinasikan di situ ya. Kemudian kita juga beberapa kali ya, baik yang mengadakan dari pemerintah kota, dari Basnas, itu juga sering kita dikumpulkan masjid misalnya di Jogja Utara, di Jogja Tengah, Jogja Selatan, kemudian beberapa kali juga di balik kota ya. Kemudian pemateri dari kita. Ya intinya untuk bagaimana menyemangati atau sama-sama kita bangkit lagi dari masjid. Kemudian juga ada beberapa memang forum-forum masjid ya yang mereka juga tetap berjalan ya. Kemudian ada yang di bantaran Sungai Code dan lain-lain ya. Nah itu semuanya alhamdulillah banyak, paling enggak memang selalu sama-sama untuk motivasi ya, menguatkan satu dengan yang lain. Kita coba ke Mas Nanda. Jadi karena saya pikir ini dengan 30 biru atau bidang itu kan cukup gemuk, termasuk di dalamnya adalah biru remaja ya Mas ya. Nah, Mas Nanda salah satu remaja yang aktif yang didapat oleh takmir dari hobinya tadi itu. Nah, dari hobi itu apakah ada sejenis hobi lain yang mungkin selain fotografi yang difasilitasi oleh masjid atau oleh takmir lah kalau kurang lebihnya? Kalau dari teman-teman remaja sendiri, fotografi atau media tuh cuma salah satunya. Tapi teman-teman yang suka touring, terus suka naik gunung, ya intinya suka olahraga, suka futsal, itu semuanya difasilitasi. Jadi teman-teman Jogokarian tuh punya tim futsal juga. Yang biasanya touring itu juga ada kelompoknya sendiri. Terus yang suka muncak pun misal nih ayo muncak tapi ngajaknya di grup remaja. Jadi teman-teman yang sebelumnya belum pernah muncak tuh udah ada teman yang udah pernah, jadi kayak nggak ada ragu mau ikut, mau nyoba nih naik gunung ternyata susah atau enggak gitu. Karena dari teman-teman remaja sendiri udah semua. Nah, salah satunya akhirnya anak muda ini kan kadangkala hanya dijadikan objek bukan subjek. Nah, ini kayaknya Masjid Jogokarian dengan menempatkan Mas Nanda sebagai ketua panitia Ramadan di Jogokarian itu, Kampung Ramadan Jogokarian, itu salah satu amanah yang bukan tanggung-tanggung. Itu gimana ceritanya kok bisa dipercaya anak muda sebagai pemegang amanah tersebut? Itu gimana Mas? Jadi kalau dari tahun ke tahun itu emang Kampung Ramadan Jogokarian tuh eventnya Masjid Jogokarian dan pelaksananya itu teman-teman remaja. Jadi dari saya ketua pelaksananya, lalu untuk koordinator divisi yang lainnya itu juga teman-teman remaja semua. Jadi karena mungkin dinilainya dari kami teman-teman remaja itu lebih tahu ya
kondisi saat ini seperti apa, teknis-teknis yang dibutuhkan saat itu harus seperti apa. Jadi dari takmir itu memberi ya udah kebebasan buat kita, buat teman-teman. Jadi nanti teman-teman remaja ngonsep, bis konsep itu terbentuk, istilahnya ada obrolan sama takmir lagi, gimana konsepnya seperti ini, disetujui, eksekusi dari teman-teman. Jadi benar-benar juga ide itu juga dari teman-teman anak muda remaja ini itu. ya. Jadi bukan driven dari ini ya, dari orang tua atau sesepuhnya gitu ya. Lebih dikomunikasikan ya jadi. Kolaborasi itu. Ya. Remaja itu kan memang saatnya berkarya ya. Jadi seluas-luasnya diberikan. Yang tua-tua ini tuturi handayani dan tuturi hangragati. Nah, betul. Kita dengar ketika Kampung Ramadan Jogokarian itu sampai 3.000 piring. Nggak tahu nih update terbaru apa programnya dan tadi yang sampai ditolak-tolak itu gimana ceritanya, Mas? Jadi itu ya yang ditolak itu kan calon pedagang yang mau berbuka lapak di sepanjang Jalan Jogokarian. Jadi tiap tahun di Jogokarian itu selain kita buka puasa bersama yang itu takjilan yang 3.000 porsi itu dan itu pakai piring gratis. Pakai piring gratis. Itu juga ada pasar sore. Jadi pasar sore itu diadakannya di sepanjang Jalan Jogokarian. Jadi sasarannya ya yang berjualan tuh UMKM, terutama UMKM Kampung Jogokarian. Nah di luar itu juga tetap ada kuota buat UMKM yang di luar warga Jogokarian tuh tetap ada. Mas Welly ini sepertinya karena antusiasme yang besar tidak hanya di Jogja tapi juga sampai ke nasional, bahkan kadang-kadang dari luar negeri juga sudah mendengar sinyal-sinyal ini. Ada rencana pengembangan masjid yang nggak tertampung lagi sebenarnya, atau bahkan tadi itu yang outlet pengembangan seperti apa yang rencana dilakukan oleh Takmir ke depannya? Ya sebenarnya kita masih dalam tahapan untuk memaksimalkan ya, karena kita memandang memang saat ini kondisi kita ini masih diperlukan untuk memakmurkan masjidnya ini yang menjadi suatu hal yang utama. Jadi dan selalu kita ajak juga, kita sampaikan ke yang lain untuk sama-sama kita memakmurkan masjid ini menjadi penting, karena sebenarnya masjid kita ini kan sudah ada, kalau di Departemen Agama itu 900 ribuan masjid ya di Indonesia. Itu pun yang mungkin ada yang belum terdaftar ya. Jadi sudah 1 jutaan mungkin. Nah itu semuanya tinggal bagaimana kita memaksimalkan masjid-masjid itu makmur ya. Makmur dalam artian segala hal, tidak hanya sholat saja tetapi memberikan fungsi solusi ya, sosial, kemudian menyelesaikan permasalahan masyarakat di sekitarnya. Nah maka ini yang menjadi concern kami masih ya dalam taraf ini ya. Nah nanti kalau seandainya memang secara fisik perlu dan selanjutnya ya mungkin itu kita pertimbangan selanjutnya. Tetapi yang jelas memang fokus kita bagaimana memakmurkan masjid ini menjadi sebuah hal yang harus selalu kita kuatkan lagi. Mas Nanda, ini sebagai ketua panitia Kampung Ramadan Jogokarian yang kita tahu tadi ada 3.000 piring yang tersedia untuk dibagikan secara gratis takjil bagi orang yang datang ke Masjid Jogokarian. Nah, itu kenapa konsepnya piring? Kenapa kan biasanya nasi kotak dan yang lainnya? Ya mungkin itu ya piring. Jadi piring tuh filosofinya luas kalau di Jogokarian. Jadi selain salah satu cara buat ngurangin sampah yang bakal banyak, sangat betul. Banyak mungkin. Kalau 3.000 nasi kotak itu tuh kalau dihitung sampahnya mungkin bisa berapa kantong sampah di situ kan. Itu juga jadi dari piring itu kan takjil itu yang masak itu dari ibu-ibu desa Wisma. Jadi di Jogokarian itu ada sekitar 28 kelompok ya, Pak Willy ya. 28 kelompok ibu-ibu desa Wisma diamanahin untuk memasak selama Ramadan. Jadi dari masakan itu nanti masakannya selesai, mulai ditata di piring, selesai makan nanti piring itu yang nyuci juga dari ibu-ibu lagi. Jadi di situ konsep piringnya itu untuk bagi-bagi pahala di situ. Dari yang menata di awal, dari yang masak sampai yang cuci piring pun dapat pahalanya di situ. Itu yang kayak gitu. Masya Allah. Itu kayaknya 3.000 dari ada asap udah langsung start itu ya. Dari kalau masak itu dari pagi. Masak dari pagi. Nanti mulai nata itu mungkin sekitar jam 2 itu udah mulai ditata. Masya Allah. Ramadan keberkahannya bukan hanya untuk warga sekitar, tapi ibu-ibu juga pengen dapat pahala membagikan takjil gratis kepada warga sekitar. Nah Mas Welly, itu yang hadir biasanya
takjilan itu berapa persen dari kampung sendiri dan berapa persen dari jumlah yang lain itu? Karena saya termasuk orang yang dari luar kampung itu datang juga tuh. Ya. Jadi alhamdulillah antusiasme banyak ya. Banyak yang dari luar. Kalau kita itu subhanallah kalau sholat maghrib di bulan Ramadan itu sampai 3 sampai 4 kloter. Jadi kita menyediakan sampai minimal 3 imam. Jadi begitu sholat selesai minggir, kemudian ada yang mengisi baru lagi ya sampai 3 imam. Alhamdulillah kalau dari yang kita bagikan 3.000 itu ya masih kurang sebenarnya ya, karena yang hadir itu mungkin ya sekitar angka 10 ribuan ya, atau mungkin bisa lebih. Nah cuma kan itu semua yang jualan di sekitar situ ikut laris juga ya, jadi disediakan dan satu lagi tadi tambahan di situ keberlangsungan dakwah itu berjalan justru dengan yang dimasak oleh ibu-ibu dasawisma. Karena di situ akan ada cerita nanti dari anak ya. Ketika anaknya bertanya, ibu kemana? Ibu baru masak takjil buka puasa. Apa itu takjil buka puasa? Oh itu pahalanya besar, memberikan makan untuk yang buka puasa, mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa ya. Nah ini ada dialog. Jadi ketika anak-anak lain, kalau kita misalnya bisa saja kita dananya sudah ada, kita pesankan ke catering ya, kan. Betul. Nah mungkin panitia malah bisa dapat komisi nih. Ya tetapi itu keberlangsungan dakwah tidak berjalan ya. Jadi ada dialog. Anaknya juga punya kebanggaan ketika orang tua saya dulu itu memberikan takjil buka puasa. Saya besok kalau besar juga pengen seperti itu. Nah, jadi di situ ada turun ke generasi berikutnya. Nah, inilah sebenarnya keberlangsungan dakwah ini yang harus dijaga sebenarnya. Ketika yang ngurus itu tidak tahu tentang permasalahan itu, mungkin tinggal ya dipesankan cari mudahnya saja ya. Nah, tetapi itulah proses seperti ini yang perlu sebenarnya dibalik semua itu. Mas Nanda, ini banyak orang pendatang yang apalagi nanti menjelang mudik tuh ya, yang datang ke Jogja dan mampir ke Jogokarian. Itu selama Ramadan emang bisa buka 24 jam masjid untuk terfasilitasi segala macamnya oleh panitia? Di luar Ramadan pun masjid udah buka 24 jam sekarang. Jadi selama Ramadan bisa lebih ramai lagi hidup ya. Jadi hidup lagi. Misal sekarang sebelum Ramadan nih, misal sebelum Ramadan datang ke Jogokarian, jam berapa aja ada orang. Nah besok selama Ramadan datang ke Jogokarian jam berapa aja ramai aja gitu ya. Tetap ramainya di situ. Nah selain tadi takjil yang gratis dan kemudian jajanan pasar menjelang atau kita takjil itu, apa program yang khusus yang mungkin sebagai bocoran kita lah di Ramadan 1444 Hijriah kali ini? Oke, untuk tahun ini ya selain itu tadi kayak pasar sore, lalu takjilan, kajian-kajian rutin yang insya Allah dilaksanakan besok itu sebagian besar juga mengundang ustadz-ustadz yang berskala nasional kayak gitu. Jadi itu juga nanti di 10 hari terakhir Ramadan itu ada untuk iktikaf. Itu juga ada ini ya. Jadi dari Jogokarian tuh memfasilitasi juga. Jadi orang-orang di luar warga Jogokarian tuh yang pengen iktikaf di Jogokarian, suasana Jogokarian ya, itu ada fasilitasnya. Jadi yang ingin beriktikaf di Jogokarian nanti ada pendaftarannya, terdaftar nanti sampai di Jogokarian, intinya tinggal pikir ibadah gitu. Dari fasilitas tempat istirahat, lalu makannya itu udah ditanggung semua dari panitia. Ini jadi jangan khawatir teman-teman, kalau yang mau mampir ke Jogokarian atau ke Jogja dan mampir ke Jogokarian itu jam berapa aja ada orangnya dan bisa menghubungi panitia untuk bisa mencari keperluan seperti homestay dan hal-hal lainnya yang sekiranya dibutuhkan. Dari studi banding gitu, pernah nggak masjid remaja masjid Jogokarian itu didatangi tamu-tamu khususnya belajar pengelolaan ini? Kan kayak tidak hanya masjid, pengelolaan remaja masjid juga, masjid Jogokarian juga terdepan seperti itu. Bagaimana ininya Mas selama ini? Selama ini banyak juga. Jadi tamu yang datang ke Jogokarian itu selain untuk bertemu dengan takmir, pengurus takmir, itu juga ada tamu-tamu yang datang itu remaja langsung saya mau ketemu sama remajanya di sini, langsung bilang kayak gitu. Jadi pengen tahu remaja di sini itu seperti apa, karena kadang berpikirnya kenapa remaja bisa sebanyak ini gitu kan. Berapa emang jumlahnya? Kalau terupdate itu untuk data kurang lebih 100 lebih Mas ya. Jadi ya itu semua pun
macam-macam cara ketariknya untuk jadi tergabung ke remaja masjid kayak gitu. Jadi kayak saya di bidang media, lalu ada yang awalnya suka naik gunung sendiri, akhirnya dirangkul, ada yang suka tadi touring sendiri. Itu touringnya sama teman-temannya di luar kampung, akhirnya ditarik, dibukain kelompok lagi di situ. Jadi semua kegiatan remaja itu basisnya ada di masjid semua sekarang. Jadi tadi kalau kembali ke awal, ujungnya adalah dengan sholat di masjid itu indikatornya. Kalau jumlah persentase sampai sejauh ini masih berapa persen yang belum tergerak atau terdapat hidayah untuk bisa berpartisipasi atau menjadi jamaah di masjid itu? Kalau target kita yang terakhir itu kan di angka 75% ya. Nah itu juga masih proses tentunya. Ya. Nah secara detailnya kita belum bisa ini. Cuma memang ada proses kaderisasi yang itu memang harus dijalankan. Jadi kita ada rantai kaderisasi. Makanya tadi dari mulai anak-anak itu kita ada namanya HAMAS ya, Himpunan Anak-anak Masjid singkatannya. Itu siap PAUD TK SD, kemudian di atasnya ada pengurus HAMAS yang ngurusin adik-adik himpunan anak-anak masjid tadi, usia SMP sampai kelas 1 SMA ya. Kemudian ada remaja Masjid Jogokaryan kelas 2 SMA sampai kuliah. Kemudian di atasnya ada Korma, keluarga alumni remaja masjid ya. Nah, itu perlu juga ada karena dulu ada fenomena ketika remaja aktif kemudian menikah, terutama menikah muda. Kemudian jadi hilang nggak aktif lagi. Jadi kalau istilah Jawanya biren, barabi leren ya. Jadi dikasih undangan remaja katanya, oh sorry bro sudah nggak remaja lagi ya. Dikasih undangan bapak-bapak katanya belum tua saya nih. Ini alasan aja nggak mau ngaji. Nah maka ada keluarga alumni remaja masjid yang isinya bapak muda. Yang ibu-ibu muda juga ada umida. Ini variatif kegiatannya banyak ya, ada cooking class dan lain-lain, lebih variatif. Kemudian baru bapak takmir, ibu takmir. Nah tiap jenjang ini ada pembinaannya. Ya, misalnya remaja itu ngaji kitab itu ada forum kajian malam Selasa ya. Kemudian ngaji yang kontemporer itu ada pemara pengajian malam Rabu ya. Kalau hari Jumat malam itu tadarus keliling ya dari rumah ke rumah ya. Jadi kelihatan ketika misalnya usia remaja biasanya yang hadir tadarus itu misalnya 80-90 orang, ini kok bulan-bulan ini misalnya berkurang tinggal 40, tinggal 30. Nah, ini harus dicari sesuatu yang bisa menggerakkan kembali. Karena kalau didiamkan nanti pasti akan berputar itu. Ketika masa remajanya di masa itu sedikit, pasti nanti ketika besar di takmirnya juga akan seperti itu. Ya. Luar biasa. Nah, Mas Nanda, yang remaja kan tadi ya, itu di usia sekolah SMA ke atas sih sampai kuliah. Itu aktivitas yang tidak biasa, tapi di masjid itu menjadi sesuatu hal yang istimewa. Selain fotografi, jalan-jalan, itu dakwah apa sih yang mungkin bisa mengajak tadi yang mungkin 75%, ada 25% sisanya agar tergerak itu gimana dari remaja masjid programnya begitu? Oke, jadi kalau dari remaja masjid itu jadi teman-teman yang sekarang udah aktif di masjid itu lebih dengan cara-cara terkini. Jadi gimana caranya teman-teman bisa tergerak tuh kayak sekarang nih zaman-zamannya teman-teman tuh suka main game. Istilahnya kalau biasanya mainnya game bola, FIFA, PES itu juga bikin turnamen di masjid. Jadi di masjid bikin turnamen. Jadi teman-teman remaja nanti kita bikin posternya, di-share di Instagram mungkin, lalu nanti untuk jamnya mainnya itu ditabrakin jam sholat. Jadi itu tadi targetnya kembali ke sholat berjamaah. Bilangnya diumumin acara ini mulai ba'da maghrib. Nah ba'da maghrib tuh perkenalan dulu nih. Misal ada orang-orang baru kenalan lagi. Nanti mulai turnamen tuh baru ba'da isya sampai selesai. Gitu. Udah azan nih, isyaan dulu, habis isya kita start main gitu. Nah, kayak gitu. Kan salah satu caranya kayak gitu. Ini karena emang perlu metode-metode khusus gitu ya. Lomba pinball juga pernah kita adakan ya. Kemudian graffiti ya. Pokoknya dunia anak muda lah. Yang itu semuanya sebenarnya luas ya. Nah, tadi studi banding yang didatangi oleh orang, atau ada program khusus mendatangi membuat pengelolaan masjid seperti apa, itu dilakukan juga nggak oleh Jogokaryan, berkunjung kemana gitu?
Iya, maksudnya untuk ini ya, studi banding gitu ya. Ya, yang berkunjung ke sana untuk kita memberitahu remaja masjid itu ada juga. Oh iya, ya ada juga. Kita alhamdulillah setiap hari ya ada jadwal ya kita buka untuk admin Konsultan. masjid ya. Jadi baik dari tim kita yang keluar ataupun dari luar yang datang ke Jogokarian, ya insya Allah kita terima, kita jadwalkan ya. Ya sharing sama-sama, mungkin kita juga banyak dapat masukan. Mas Nanda, kalau di Jakarta tuh ada namanya Rizka, Remaja Islam Sunda Kelapa. Di Masjid Jogokarian, bisa nggak membernya itu tidak hanya dari kampung Jogokarian, sehingga bisa dari yang lain nih, dari kampung di Jogja itu bisa gabung menikmati dakwah atau menjadi agen perubahan juga di Masjid Jogokarian. Itu gimana, Mas? Kembali lagi ke namanya, Remaja Masjid Jogokarian. Jadi kalau mungkin teman-teman ada yang mau gabung jadi remaja Masjid Jogokarian, syarat utamanya pindah ke Jogokarian. Syarat paling mendasar, paling utama itu. Jadi syarat paling itu tadi mungkin tadi dijelasin wilayah dakwahnya Jogokarian itu di kampung Jogokarian. Jadi teman-teman remaja yang tergabung di situ ya itu tadi teman-teman warga kampung Jogokarian. Jadi ya ketemu di masjid itu ketemu teman-teman sekitar aja gitu. Jadi kalaupun ada remaja masjid tempat lain ya kita mau membantu berkolaborasi ya. Sifatnya lebih ke situ ya. Kalau tidak di takmir bisa karena kita ada jamaah non warga. Ya, jadi jamaah non warga ini yang bukan domisili di Jogokarian, tetapi dia aktif jamaah di Masjid Jogokarian. Ya, nah itu boleh ikut tergabung di pengurusan juga. Ya, ada beberapa. Ya, itu mungkin bisa menjadi referensi bagi yang mau ikut suasana Masjid Jogokarian datang dan bisa jadi akan diminta menjadi pengurus juga nanti ke depannya. Untuk pemirsa sekalian yang tadi mungkin mau mengetahui dakwah remajanya juga bisa mengundang Mas Nanda dan teman-temannya untuk bisa mengelaborasi kira-kira dakwah yang efektif melalui remaja masjid itu seperti apa. Jadi biar tidak harus datang ke Jogokarian, kita juga bisa diundang ke yang lain untuk bisa menyampaikan pola-pola dakwah seperti apa di melalui Masjid Jogokarian ini. Mungkin itu dari kita yang perlu kita sampaikan sekali lagi, ini adalah salah satu seharusnya dari sejuta ya Mas ya, yang terdaftar, terregister pengelolaan masjid di seluruh Indonesia. Semoga ini menjadi salah satu inspirasi kita untuk kita cek masing-masing masjid kita, apakah kemakmurannya itu sudah sejauh mana, apalagi di Ramadan kali ini, yang Allah bilang harus menjadi orang yang bertakwa, artinya kita harus terus-menerus meningkatkan keimanan kita, termasuk salah satunya dengan pengelolaan masjid kita. Mungkin itu hari ini kita bertemu, berdiskusi, melakukan sharing, menggali lebih dalam terkait dengan kampung Jogokarian yang di dalamnya ada pengelolaan masjid Jogokarian yang luar biasa, membumi dan mengglobal sekali sampai ke seluruh nasional maupun internasional. Demikian dari kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, semoga pasar sore Ramadan di Jogokarian berjalan dengan baik, membawa keberuntungan dan barokah bagi kita semuanya. Amin. Amin. Kita sambut dengan teriakan takbir, Allahu Akbar. Halo guys, kita baru hujan-hujan guys, ini bersama Inu, bersama Mas Isa, dan tadi dulu Mas.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini Kamis malam Jumat di Kampung Ramadan Jogokarian. Setiap malam Jumat kita mengadakan taraweh ala Madinah, membaca surat 1 juz dan mendapat jaburan spesial.